Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Bab 751 sampai 760. Meskipun Xiao Changkun tidak berguna, dia sama sekali tidak bodoh. Dalam keluarga ini, jika kita berbicara tentang kesombongan, baik saya maupun istri saya malan memilikinya. Namun, kesombongan malan setidaknya 10.000 kali lebih kuat dari miliknya. Malan adalah tipikal orang yang sangat menginginkan wajah, kesombongan yang ekstrim. Sekarang dia benar-benar memiliki wajah untuk mengatakan bahwa dia sia-sia. Wanita tua ini benar-benar tidak tahu apa itu wajah. Saat sedang marah, Xiao Changkun tiba-tiba memikirkan sesuatu yang kurang tepat. Malan selalu memikirkan Villa Thomson Yipin. Sebelum dekorasi selesai, dia berpikir untuk tinggal di dalamnya. Dia bahkan beberapa kali menyeret dirinya untuk melihat kemajuan renovasi villa. Saat itu, Malan juga sudah merencanakan apa yang akan dibeli untuk ruang tamu, sofa jenis apa, tempat tidur seperti apa yang harus dibeli di kamar tidur, meja makan seperti apa yang akan dibeli di restoran. Dengan kata lain, Malan tidak pernah menyangka Wang Zenggang akan menyediakan furnitur. Oleh karena itu, dia juga siap mengeluarkan uang untuk furnitur, dan tidak sabar untuk tinggal di dalamnya. Tetapi mengapa dekorasi villa hampir selesai, dan perlu membeli furnitur untuk pindah, tetapi dia tidak mau mengeluarkan uang untuk membelinya? Pasti ada yang aneh dengan masalah ini, jadi Xiao Changkun bertanya dengan suara dingin, "Malan, apa alasan kamu tidak mau membeli furnitur? Apakah karena keluarga tidak punya uang sebanyak itu?" Malan berkata dengan panik, "Tidak, tidak. Saya hanya ingin membeli furnitur." Menghemat uang, Curan mungkin harus mengeluarkan uang untuk memulai bisnis. Bagaimana kita bisa menghabiskan semua uang itu untuk bersenang-senang? Xiao Changkun mengerutkan kening, dan berkata, "Ayo, kamu buka bank ponsel Anda, biarkan saya memeriksa saldo." "Apa maksudmu?" Malan bingung. Tetapi dia pura-pura kesal dan berkata, "Xiao Changkun, kamu ingin memeriksa rekeningku, apakah kamu tidak percaya padaku?" "Ya," Xiao Changkun menjawab dengan tegas, dan berkata dengan dingin, "Saya sangat meragukan apakah Anda telah membuat celah besar dalam uang keluarga. Jika tidak, dengan kepribadian Anda pasti ingin pindah ke Tangshan malam ini. Saya di sini, Ma." Lan berdalih, "Kamu tidak melakukan perhitungan di sana. Aku akan mengurus uang keluarga. Ini sudah disepakati ketika kita menikah. Apa hakmu untuk memeriksa rekeningku?" Xiao Changkun melihat Ma itu Lan sedang bermain nakal, dan langsung menebak pasti ada yang salah dengan uang itu. Dia segera berkata dengan sangat serius, "Malan, jangan berpikir kamu bisa membodohiku kali ini. Jika kamu tidak membiarkan aku melihat bank, aku akan menceraikanmu." "Cerai?" Malan meledak, dan berseru, "Xiao Changkun, kamu luar biasa, kamu akan menceraikanku. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Apakah menurutmu begitu? Pernahkah kamu berpikir tentang berapa banyak kesulitan dan keluhan yang telah saya derita bersama Anda selama bertahun-tahun? Berapa banyak orang yang menunjuk saya di belakang saya ketika saya belum menikah dan hamil? Apakah Anda lupa?" "Belum," Xiao Changkun berkata. "Itu sebabnya saya telah mengakomodasi dan bersabar dengan Anda. Dan itu sama sampai sekarang. Namun, saya hanya ingin tahu berapa banyak uang yang tersisa dalam keluarga. Jangan lupa, saya juga bagian dari keluarga ini. Dan saya juga telah berkontribusi pada keluarga ini. Banyak penghasilan aku tidak putus dengan ibuku sebelumnya. Dan sebelum kelompok Xiao menurun, Aku masih mendapat 20.000 hingga 30.000 dividen setiap bulan.
Malan mendengus dingin. Jangan lakukan ini denganku. Di keluarga ini, akulah yang mengatur uang, kamu tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Xiao Changkun mengertakkan gigi dan berkata, oke, kamu akan membawanya sampai akhir, kan? Oke, jika demikian, mari kita setuju untuk bercerai besok. Aku tidak ada hubungannya denganmu, mudah untuk dibicarakan. Kamu berani, kenapa aku tidak berani? Xiao Changkun berteriak dengan dingin. Sudah kubilang, saya akan pergi ke pengacara besok. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Bagaimanapun, tidak ada yang layak dibagi dalam keluarga ini. Hanya dengan uang muka 2 juta dan sebuah flat, anak-anak sudah dewasa dan menikah. Jadi itu akan diselesaikan segera tanpa masalah dengan siapa anak-anak itu akan bersama. Saat dia berkata, Xiao Changkun memelototi Malan lagi, dan berkata, 2 juta uang tunai itu ada dalam penyimpananmu. Saat itu, aku akan menuntut pengadilan secara langsung dan meminta setengahnya, bertanggung jawab secara hukum. Malan benar-benar tidak menyangka bahwa orang tua Xiao Changkun akan begitu kejam. Ingin menceraikan diri sendiri dan membagi harta Anda, jika dia benar-benar menggugat dirinya sendiri, apa yang akan dia lakukan? Sekarang saya sudah tua dan tidak punya uang, jika saya benar-benar ingin bercerai, hidup enak apa yang akan saya miliki? Memikirkan hal ini, Malan sedikit takut sesaat. Dia dengan cepat melunak dan berkata, oh suamiku, mengapa kamu begitu marah? Kita telah bersama melalui angin dan hujan selama lebih dari 20 tahun. Apakah layak berbalik melawanku saat ini? Xiao Changkun berkata dengan serius, Aku hanya ingin tahu berapa banyak uang yang tersisa dalam keluarga. Jika kamu menolak untuk mengungkapkannya, maka aku akan menceraikanmu besok. Nyatanya, Xiao Changkun sudah muak dengan Malan. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak menyukai Malan saat itu. Dia jatuh cinta dengan Han Meiking, primadona sekolah tahun ini, dan Malan turun tangan. Dia terus mengabaikan Malan, jadi Malan memikirkan trik tak tahu malu itu. Pertama membuatnya mabuk, berhubungan seks dengannya, dan kemudian gotel Han Meiking, menyebabkan Han Meiking putus dengannya dengan sangat kesakitan. Itu juga karena Malan beruntung dia hamil saat itu. Jadi dia menggunakan anak itu untuk memaksa Xiao Changkun menikahinya. Xiao Changkun kehilangan Han Meiking pada saat itu, dan sangat terpukul. Ketika dia berpikir bahwa Malan mengandung anaknya sendiri, dia memilih untuk menikahi Malan demi anak itu, dan kemudian dia menjalani kehidupan pernikahan yang tragis dan malang demi lebih dari 20 tahun. Awalnya, Xiao Changkun sudah pasrah pada nasibnya, jadi dia pikir tidak apa-apa hidup seperti ini, mengapa tidak hidup seumur hidup, jadi bagaimana jika Anda bercerai, jadi saya tidak memikirkannya. Pada reuni kelas terakhir, dia sedikit terguncang ketika dia diejek oleh semua orang. Hari ini, Malan berperilaku sangat tidak normal, agresif, sewenang-wenang, dan tidak masuk akal. Dia benar-benar menyerah padanya. Sekarang dia tidak sabar untuk menceraikannya dan menyingkirkan wanita ini sepenuhnya. Malan benar-benar panik saat ini. Dia telah menindas Xiao Changkun selama bertahun-tahun. Xiao Changkun dapat menanggungnya, dan tidak pernah begitu tegas dan tangguh. Jadi terlihat dari sini bahwa aku benar-benar membuatnya kesal. Meskipun Malan pedas, dia sebenarnya adalah macan kertas. Ketika dia berteriak, jika pihak lain menamparnya, dia akan langsung jujur. Tetapi jika seseorang menunjukkan sedikit ketakutan, dia akan segera bergegas dan menggigitnya. Jadi, melihat Xiao Changkun benar-benar marah, dia sangat ketakutan di dalam hatinya. Xiao Churan juga berkata pada saat ini, Bu,
Meskipun kamu bertanggung jawab atas masalah uang, ayah dan aku sama-sama memenuhi syarat dan berhak mengetahui situasi keuangan keluarga. Karena ayah ingin melihat keseimbangan tertentu, maka kamu bisa membuka mobile banking, biarkan dia melihatnya. Malan menggigit bibirnya, garis pertahanan di hatinya benar-benar runtuh. Dia memandang Xiao Changkun mengelak, mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan suara rendah, "Tidak ada uang." "Apa?" Xiao Changkun tiba-tiba meledak, dan berkata, "Tidak ada uang. Sudah, lebih dari 2 juta yuan, habis semua?" Suara Xiao Changkun segera mengejutkan Malan. Pada saat ini, dia tidak bisa terus menyembunyikannya. Jadi dia hanya bisa terbata-bata dan berkata, "Hubi, maaf. Saya kehilangan semua uang keluarga kami bermain kartu." Dia tidak berani mengatakan bahwa dia ditipu. Qian Hongyan menghitung. Karena keluarga Xiao masih mencari Qian Hongyan dengan panik. Jika dia mengatakan yang sebenarnya dan menyebarkan berita, keluarga Xiao mungkin akan segera mendatanginya. Dia tidak memikirkan Ye Chen. Alasan utamanya adalah dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Lagi pula, Tuan Hong mengirim semua orang itu ke tambang batu bara hitam pada waktu itu. Orang-orang ini semua adalah orang hilang sekarang. Jika mereka ketahuan, mereka tidak bisa melakukannya. "Yah, aku akan terlibat juga." Jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia kehilangan uang dengan bermain kartu. Tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ditipu oleh seorang penipu. Ketika Xiao Changkun mendengarnya mengatakan bahwa dia telah kehilangan lebih dari 2 juta yuan dalam poker, dia sangat marah. Salah satu dari mereka tidak dapat mengendalikannya, dan menamparkan wajah Malan, mengutuk dengan marah, "Kamu kehilangan semua 2 juta yuan, kamu jalang yang hilang. Tahukah kamu bahwa ini adalah tabungan keluarga kita selama bertahun-tahun?" Malan telah menikah dengan Xiao Changkun selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya dia dipukuli, dan dia menamparnya dengan keras tanpa ampun. Malan benar-benar bingung. Malan menutupi wajahnya dengan linglung untuk beberapa saat, dan kemudian dia tiba-tiba menjadi marah dan mengutuk, "Xiao Changkun, beraninya kamu memukulku?" Mudah. Setelah selesai berbicara, begitu dia mengangkat tangannya, tamparan lain ditampar. Kali ini Xiao Changkun benar-benar marah. Jadi dia menjambak rambut Malan, menunjuk ke wajahnya, dan menamparnya ke kiri dan ke kanan, memaki, "Aku akan membiarkanmu bertaruh. Aku akan membiarkanmu bertaruh. Kamu mempertaruhkan kerja keras keluarga kita. Aku kehilangan semua uangku. Aku tidak hanya akan memukulmu sampai mati, tapi aku juga akan menceraikanmu." Xiao Churan tercengang, dan buru-buru ingin bertarung. Tetapi Xiao Changkun berkata, "Jangan biarkan siapapun menghentikanku hari ini. Aku tidak hanya ingin membunuh wanita jalang bau ini, dan aku akan benar-benar menarik garis dengannya." Saat ini, wajah Malan berlumuran darah, dan paru-parunya akan meledak. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba panik. Berdasarkan pemahamannya tentang Xiao Changkun, dia tahu dengan sangat jelas bahwa Xiao Changkun benar-benar marah. Jika orang yang jarang marah tiba-tiba menjadi marah secara tiba-tiba, maka tidak diragukan lagi dia pasti sangat marah. Sekarang dia ingin menceraikan dirinya sendiri. Bukankah dia akan tidak berdaya di masa depan? Saat ini, Malan tidak ingin menceraikan bahkan 10.000 orang, jadi dia hanya bisa menahan tamparan. Jadi dia melolong dan berkata, "Suamiku, aku salah, suami, maafkan aku." Saat dia berkata, kakinya melunak dan dia berlutut di tanah, memeluk kaki Xiao Changkun. Dia menangis dan berkata, "Suami, saya tidak ingin kehilangan begitu banyak uang bermain kartu, tetapi saya terobsesi dengan hantu pada saat itu.
dan saya ditipu oleh orang lain, jadi saya kehilangan semua uang saya. Saya mohon maafkan saya benar-benar tahu aku salah. Kamu tahu itu salah. Xiao Changkun menggertakkan giginya dan berkata, kamu tahu itu salah, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang kehilangan itu? Kamu tahu itu salah, kenapa kamu masih mengikuti saya barusan? Wow, apakah menurut Anda jika Anda kehilangan semua uang Anda dan tidak membiarkan saya melihat saldo rekening, masalah ini akan selesai? Apakah menurut Anda jika Anda berlutut dan memohon saya untuk memaafkan Anda, masalah ini akan selesai? Ku beritahu Mahlan, kamu sedang bermimpi pernikahan ini hari ini. Aku bercerai, besok pagi aku akan pergi ke Biro Urusan Sipil untuk menjalani prosedur perceraian, dan aku akan memutuskan hubungan bersamamu di masa depan. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia tidak tahan. Ya, bagaimana kamu ingin melihat orang tuamu bercerai? Apalagi kedua orang tua sudah sangat tua, dan mereka harus saling mengandalkan dan membantu ketika sudah tua. Pada saat perceraian ini, keduanya akan sulit untuk bahagia. Lebih penting lagi, di mana orang tua akan tinggal setelah perceraian. Ini adalah satu-satunya rumah dalam keluarga, tetapi ada sebuah villa, tetapi diberikan kepada Ye Chen. Xiao Churan selalu merasa bahwa villa itu tidak dapat diandalkan, dan mungkin suatu hari mereka akan mengambil villa itu. Nah, dengan begini, kamu tidak bisa membiarkan ayah atau ibumu keluar rumah, kan? Selain itu, perusahaan saya baru saja dimulai sekarang. Meskipun semua orang menjaga bisnis mereka dengan baik, bagaimanapun juga perusahaan itu kecil, dan uangnya perlu diperoleh sedikit. Sekarang saya tidak punya uang untuk membeli rumah lain untuk apapun. Orang tua saya untuk pensiun, jadi jika keluarga ini benar-benar ingin berpisah, itu harus dicabik-cabik dan kedua belah pihak akan menderita. Jadi dia hanya bisa memohon, oh, ayah, ibu telah salah mengakuinya, jadi jangan sepengetahuannya, kali ini maafkan dia, oke. Lalu dia buru-buru menambahkan, mengatakan, jika kamu tidak memiliki uang, kamu bisa membelinya lagi. Lagi pula, menghasilkan uang, perusahaan kami berjalan dengan baik sekarang, dan saya percaya itu akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Xiao Changkun berkata dengan marah. Ini bukan masalah 2 juta, tapi masalah alam. Dia mengambil tabungan keluarga kami. Tetapi itu sama sekali tidak bertanggung jawab, dan saya tidak akan pernah memaafkan kami jika saya kehilangan semua uang saya, Xiao Changkun berkata. Lagi, jika kamu memikirkannya sendiri, dia akan kehilangan semua uangnya. Jangan bicara. Bagaimana jika suatu hari saya mengalami kecelakaan mobil seperti terakhir kali dan mati, dan saya menunggu dia membayar saya untuk perawatan darurat, tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana jika hal yang sama terjadi pada Anda dan Marvin Ye? Apa yang harus saya lakukan? Uang ini bukan hanya tabungan keluarga kita, tetapi juga dukungan kita di masa depan. Dia sama sekali tidak bertanggung jawab kepada kita. Orang seperti itu, menurut saya lihat, mengapa kita tidak putus saja dengannya, sehingga dia tidak akan menyakiti kita di masa depan. Xiao Churan menghela nafas, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Apa yang dikatakan ayah memang benar. Ibu kehilangan begitu banyak uang sekaligus, dan sifatnya sangat buruk. Tapi, sekali lagi, dia juga ibunya sendiri. Pada saat ini, Malan juga ketakutan dengan nada tegas Xiao Changkun. Dia memeluk kakinya erat-erat, bersujud, dan menangis. Suami, kamu, aku tidak bisa menceraikanku, aku tidak bisa hidup tanpamu. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong maafkan saya kali ini. Jika Anda tidak memaafkan saya, apa gunanya hidup saya? Jika saya mati, lupakan saja.
Setelah selesai berbicara, dia melepaskan kaki Xiao Changkun dan lari ke balkon. Xiao Churan kaget dan buru-buru mengejarnya. Saya tinggal di lantai 15. Jika ibu saya benar-benar ingin bunuh diri, itu akan berakibat fatal. Xiao Changkun menatapnya dengan dingin dan berkata, "Churan, kamu tidak peduli padanya, kamu membiarkannya menari. Aku masih tidak percaya kamu menangis, membuat masalah, dan gantung diri. Ibumu adalah seorang tuan, dan keterampilannya telah lama disempurnakan." Ma begitulan mendengar ini, dia berteriak, "Xiao Changkun, apakah kamu benar-benar akan memaksaku mati? Baiklah, kalau begitu aku akan melompat dan membiarkanmu merasa bersalah selama sisa hidupku." Jendela dibuka, dan aku ingin memanjat keluar dengan kakiku. Xiao Churan buru-buru memeluk pinggangnya, menangis dan berkata, "Bu, apa yang kamu lakukan? Mari kita bicarakan." Malan menangis dan berkata, "Apalagi yang ingin kamu katakan? Ayahmu ingin aku mati begitu tidak berperasaan. Wajah apa yang harus aku jalani di dunia ini?" Di balkon, Xiao Churan memeluk Malan, menangis dan berkata, "Bu, ayah juga marah. Beri dia waktu, dan dia akan tenang perlahan. Jangan biarkan dia melupakannya." Malan naik jendela dan menangis dengan keras, "Gadisku yang baik, jangan hentikan Bu. Malam ini adalah hari kematian ibu. Di masa depan ketika kamu merayakan tahun baru, jangan lupa untuk membakar sejumlah uang untuk ibu. Jangan berbicara dengan Ye Chen seperti anak berbakti. Dia tidak ingin membakar kertas untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Orang tua saya tidak punya uang untuk dibelanjakan di sini, dan mereka datang ke sini untuk memintanya membakar cek." Wajah Ye Chen berubah menjadi hijau seketika ketika dia mendengar ini. Malan, kamu sangat luar biasa. Terakhir kali di rumah sakit, aku tidak sengaja memberimu cek 100 juta yang Song Wanting berikan padamu, dan kamu hampir membuat kesalahan. Untungnya, Anda tidak mempercayainya, dan membawanya kembali ke masalah saya. Jika Anda benar-benar menukarnya dengan uang tunai 100 juta, bukankah Anda akan membakarnya ke langit? Ini membuktikan bahwa Anda sama sekali tidak memiliki takdir untuk menjadi kaya. Jadi, dia tidak bisa tidak berdoa dalam hatinya, Pak Tua, Anda bisa menjadi tangguh sekali, dan Anda harus menceraikan tikus ini. Ketika Anda bercerai, saya akan melindungi Anda di masa depan. Lagi pula, saya punya cukup uang. Saya bisa memberi Anda 3 melon dan 2 kurma, cukup bagi Anda untuk hidup nyaman. Mungkin Anda bisa bertemu dengan wanita tua yang baik. Ayolah musim semi kedua. Pada saat ini, Xiao Churan tentu saja merasa sangat tidak nyaman, dan menangis dan berkata, "Bu, mengapa ibu tidak mengatakan bahwa ibu harus mencari kematian dan kehidupan? Bahkan jika ibu benar-benar menceraikan ayah, bukankah ibu akan tetap bisa hidup seperti biasa? Kenapa kamu mau? Tidak bisakah kamu memikirkannya?" Malan menangis dengan keras, "Aku bersama ayahmu ketika aku masih besar, dan aku hamil sebelum menikah. Bagaimana banyak orang menunjuk dan menyodok tulang punggungku. Aku tidak marah atau marah mengeluh. Aku hanya ingin hidup baik dengan ayahmu. Siapa sangka setelah bertahun-tahun menderita dan kelelahan, ayahmu sebenarnya ingin bercerai saya saat ini." Dia berkata dengan putus asa, "Saya, kenapa kamu masih hidup? Saya mati saja dan lupakan saya." Saat Malan berteriak ke jendela, hampir semua orang di lingkungan itu mendengarnya. Setelah itu, seseorang di bawah berteriak, "Kakak, jangan terlalu banyak berpikir. Apa yang lebih penting daripada hidup?" Orang lain memarahi, "Brengsek, jalang bau, keluar dan mati. Jangan mati di komunitas kami,
atau kamu akan menurunkan harga rumah seluruh komunitas. Ketika Malan mendengar ini, dia langsung meledak dan menjadi marah. Dikutuk, bajingan itu banyak bicara, aku akan mati di mana aku suka. Setelah ibuku meninggal, dia akan menjadi hantu dan menghantuimu dan seluruh keluargamu sepanjang hari. Aku akan membunuh seluruh keluargamu dan tidak meninggalkan siapapun. Kiri, biarkan mulutmu pelit. Begitu kata-kata ini keluar, ada keheningan yang mematikan di luar. Tidak ada yang mengira bahwa kekuatan bertarung Malan begitu dahsyat sehingga kata-kata seperti itu bisa dikutuk. Lihat Malan, orang yang berbicara tidak menjawab, dan langsung memarahi, bajingan yang baru saja menyuruhku keluar untuk mati. Mengapa dia tidak berbicara sekarang? Biarkan aku memberitahumu, kamu tidak akan selamat malam ini. Seluruh keluargamu akan mati tiba-tiba malam ini. Ibumu mati ditabrak mobil, ayahmu mati ditabrak anjing, dan istri serta anak-anakmu mati disambar petir. Rakyat, pada saat ini, seseorang di luar memarahi dengan sangat marah, pelacur bau, apakah kamu percaya bahwa aku akan datang dan menghajarmu sampai mati sekarang? Mati bersamamu ketika saatnya tiba. Setelah selesai berbicara, Malan berkata lagi, kamu bajingan, jika kamu punya nyali untuk melaporkan nomor rumahmu, aku akan membunuhmu dengan pisau sekarang. Potong pergelangan tanganmu di depan pintu rumahmu, potong arterinya, dan biarkan darah mengalir dari celah pintumu, lalu gantung dirimu di depan pintumu. Aku akan menghantuimu selama sisa hidupku. Pihak lain segera sepenuhnya pengecut. Orang kejam seperti Malan tidak bisa diprovokasi oleh orang biasa. Siapa Malan? Zuer, yang tidak bisa menderita gigitan mastif Tibet. Orang biasa tidak bisa menjadi lawannya. Ketika Malan melihat pria itu mundur, dia mencibir dalam hatinya, Xiao Bi, beraninya kamu berpura-pura agresif dengan nenekmu Ma. Nenekmu Ma bisa berdiri di depan pintu rumahmu dan memarahimu selama 3 minggu tanpa mengulangi kalimat yang sama. Jika kamu tidak memarahimu, ibumu bahkan tidak mengenalmu. Jadi perlakukan saja nenekmu Ma selama lebih dari 40 tahun sia-sia. Saat ini, Xiao Churan hampir runtuh. Di satu sisi, ayah saya akan bercerai, dan ibu saya akan bunuh diri. Pada akhirnya ibu saya masih bisa bertengkar hebat di balkon dengan orang yang hanya mendengar suaranya tetapi tidak tahu siapa itu, dan pertengkarannya sangat tak tertahankan. Xiao Changkun juga sedikit panik. Dia tahu bahwa Malan sengit dalam pertempuran, tetapi dia tidak berharap menjadi begitu sengit. Jika dia bersikeras menceraikannya, apakah dia akan menghabiskan sisa hidupnya mengutuk di depannya? Apa perbedaan antara kehidupan seperti itu dan neraka? Memikirkan hal ini, Xiao Changkun menghela nafas dalam hatinya. Berpikir dalam hati, pernikahan hari ini mungkin tidak dapat dipisahkan. Bahkan jika saya bisa pergi, Xiao tua, saya tidak akan berani pergi dari lubuk hati saya. Setelah Malan bersumpah di balkon dan memenangkan permainan, dia ingin pergi. Setelah berpikir beberapa menit di balkon, dia turun lagi, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, berjalan kembali ke rumah dan berkata kepada Xiao Changkun, Xiao Changkun, kamu bisa bercerai jika kamu mau, rumah itu milik saya, dan saya akan memberi saya 50.000 yuan sebulan untuk biaya hidup. Anda tidak diizinkan pindah ke Tangchen Yipin bersama kami. Anda meninggalkan rumah dan mencari cara untuk hidup sendiri. Xiao Changkun tertegun, dan berkata tanpa berpikir. Keluar? Mengapa? Kamu adalah pendosa dalam keluarga ini. Kamu harus meninggalkan rumah ini kamu, bukan aku. Malan berkata dengan tajam, kamu ingin mengusirku, tidak ada pintu, aku pasti tidak akan pergi, dan aku juga akan tinggal di Villa Thomson Yipin. Mengapa? Kamu begitu tak tahu malu? Xiao Changkun menjadi gila. Apa yang terjadi?
Tadi, inisiatif masih ada di tangannya, jadi mengapa dia kewalahan oleh Malan lagi begitu dia berbalik? Malan menyerah saat ini, dan berkata dengan jijik, "Aku hanya tidak tahu malu, apa yang bisa kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu, jika kamu ingin menceraikanku, maka aku tidak akan mempermudahmu. Saya tidak takut memakai sepatu bahkan jika saya bertelanjang kaki. Jika Anda tidak percaya padaku, coba saja." "Kamu," air mata keluhan Xiao Changkun mengalir di matanya. Melihat ini, Ye Chen hanya bisa menghela nafas. Tampaknya lelaki tua itu kalah lagi dalam gelombang ini. Kuncinya adalah kalah itu sulit. Melihat lelaki tua itu hendak mendorong ke ketinggian lawan dan memukul Huang Long dengan gelombang serangan sengit, dia tidak menyangka lawan akan bangkit dan bergegas membongkar markasnya, menyelesaikan serangan balasan yang indah. Kerugian. Itu adalah kerugian bagi rumah nenek. Ye Chen tidak bisa menahan perasaan sangat menyesal. Xiao Changkun benar-benar ketakutan saat ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, dia berada dalam dilema. Mari bercerai, mungkin saja Anda benar-benar meninggalkan rumah, dan wanita tua ini mungkin seperti anjing, mengejar dan menggigit Anda selama sisa hidup Anda. Jangan pergi, ini benar-benar tidak nyaman dan Anda ingin mati. Pada saat ini, Xiao Churan buru-buru membuka mulutnya untuk memuluskan semuanya, berkata, "Ibu dan ayah, berhenti berdebat, masa lalu sudah berakhir. Tidak bisakah kita menjalani kehidupan yang baik di masa depan? Kalian berdua mengambil langkah kembali, dan kemudian ibu akan jangan khawatir tentang uangnya, dan kurangi bermain mahjong. Ayah, kamu yang mengurus uangnya, tapi jangan menyebutkan hal-hal sebelumnya." Xiao Changkun berkata dengan wajah sedih, "Aku akan mengurus uang di masa depan, di mana saya bisa mengurus uang di keluarga ini." Ketika Malan melihat bahwa Xiao Changkun akan berkompromi saat ini, dia buru-buru berubah menjadi wajah yang menyanjung dan berkata, "Ya ampun, keluarga kita pasti akan menghasilkan uang di masa depan, perusahaan Churan akan menghasilkan uang di masa depan, dan semua uang yang diberikan kepada kami akan diserahkan kepada Anda untuk disimpan, dan Anda akan mengendalikan kekuatan finansial keluarga kami di masa depan, oke?" Mendengar ini, Xiao Changkun merasa sedikit lebih nyaman. Berpikir bahwa jika dia berhadapan langsung dengan Malan, dia mungkin tidak bisa mendapatkan penawaran, jadi dia hanya meminjam lereng dan menuruni keledai yang dianggap menyetujui solusi ini. Malan berpikir dalam hati, "Xiao Changkun, aku masih tidak tahan denganmu, wanita tua. Sekarang tidak ada uang, jadi di permukaan, biarkan Anda mengatur kekuatan finansial, Anda juga cangkang kosong. Mulai sekarang, selama saya punya uang, saya pasti akan mengambil kembali kekuatan finansial." Memikirkan hal ini, dia sangat bangga, dan dengan cepat membujuk Xiao Changkun dan berkata, "Suamiku, kamu sangat baik, besok, aku akan memasak sendiri dan membuatkanmu udang rebus favoritmu dengan minyak." Xiao Churan menghela nafas lega. Tapi Ye Chen merasa menyesal. Ayah mertua saya yang lama benar-benar pengecut sampai mati, dan tidak ada harapan dia bisa menjadi pengecut lagi setelah dia sampai pada titik ini. Lupakan saja, itu adalah hidupnya sendiri. Karena dia memilih untuk terus menderita dalam kesulitan, maka biarkan dia pergi. Setelah lelucon berakhir, Ye Chen dan Xiao Churan kembali ke kamar dengan pikiran mereka sendiri. Di dalam kamar, Xiao Churan langsung menunjukkan wajah sedih. Ye Chen buru-buru bertanya, "Istriku, ada apa denganmu?" Xiao Churan menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, "Ibuku benar-benar membuatku tidak berdaya. Lebih dari 2 juta, jika kamu mengatakan tidak,
itu akan hilang. Hei. Ye Chen menghibur, sayang, jika kamu khawatir tentang uang, maka jangan terlalu serius. Suamiku akan menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak uang kembali nanti. Xiao Churan berkata, saya tidak mengkhawatirkan uang, saya mengkhawatirkan orang. Anda mengatakan bahwa ibu saya benar-benar mengkhawatirkan. Ye Chen berkata tanpa daya, tidak mungkin, apa itu ibu lakukan? Xiao Churan mengangguk dan menghela nafas, itu karena aku sangat jelas bahwa aku tidak berdaya, aku dapat melihat bahwa ibuku tidak benar-benar bertobat sama sekali, ketika kemarahan ayahku mereda, dia pasti akan melakukannya, sebelumnya. Ye Chen menghiburnya, jangan terlalu banyak berpikir sekarang, kamu bisa mengurus urusanmu, jangan terlalu khawatir tentang urusan keluarga. Orang tua tidak muda, mereka sudah dewasa. Aku bisa menemukan cara untuk selesaikan sendiri. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, mengenai pembelian furnitur dan peralatan rumah tangga Tang Chen Yipin, saya akan menemukan caranya. Hah, Xiao Churan bertanya dengan heran, apa yang dapat kamu lakukan? Ye Chen berkata, saya hanya memiliki pekerjaan Feng Shui 2 hari ini, dan saya harus dapat menghasilkan banyak uang, yang dapat digunakan untuk membeli furnitur dan peralatan, dan kemudian kita dapat pindah ke sana, kata Xiao Churan dengan sedikit perhatian. Saya hanya takut Anda akan selalu menunjukkan Feng Shui kepada Anda. Bagaimana jika suatu hari Anda tidak terlihat baik dan menyinggung orang lain? Lagi pula, mereka semua adalah orang-orang terkenal. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya melihat Feng Shui bukan pandangan acak. Secara umum, itu memiliki efek tertentu setelah membacanya. Anda dapat mengatakan bahwa Tuan Song dari keluarga Song dapat membuat aset keluarga Song melebihi 100 miliar sendirian. Seberapa kuat itu, orang-orang, saya pikir Feng Shui benar-benar tidak berpengaruh. Bagaimana orang bisa mempercayai saya? Xiao Churan ragu sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata, itu masuk akal. Segera. Xiao Churan berkata lagi, kamu tidak boleh pembohong, jangan menimbulkan masalah, jangan seperti ibuku, mengerti? Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, istriku, aku tahu itu dengan baik. Iya, Xiao Churan berkata, aku akan mandi. Ketika Ye Chen dan Xiao Churan sudah berbaring dan bersiap untuk beristirahat, sebuah helikopter berat terbang di atas langit Suzhou dan Hangzhou, melolong. Ayah dan anak dari keluarga Wu duduk di helikopter selama 2 jam, dan akhirnya terbang ke langit di atas villa mewah teratas keluarga Wu di Suzhou dan Hangzhou. Seluruh keluarga Wu sedang menunggu di halaman besar villa saat ini. Keluarga sudah tahu apa yang terjadi pada mereka di Jinling, jadi mereka semua ingin bergegas untuk menyapa dan menenangkan mereka. Wu Qi juga mengikuti ibunya, menunggu di sisi halaman. Wu Donghai dan Wu Xin di pesawat, saat pesawat terus turun, juga melihat kerabat mereka menunggu di darat, dan keduanya menangis. Pengalaman di Jinling seperti api penyucian, dan menyebabkan cobaan berat bagi mereka berdua. Sekarang setelah mereka akhirnya kembali ke rumah, keduanya secara alami dipenuhi dengan emosi. Saat pesawat mendarat dan pintu kabin terbuka, para pelayan keluarga Wu bergegas maju untuk membantu ayah dan anak, Zhang Zizu dan 5 orang turun dari pesawat. Melihat ayah dan anak itu patah kaki, dan Wu Xin bahkan mematahkan tangannya, ayah dan anak itu meneteskan air mata, dan seluruh keluarga Wu terkejut. Mereka masih belum tahu mengapa putra dan cucu tertua dari keluarga Wu pergi ke Jinling dan menjadi sangat sengsara, seolah-olah mereka telah mengalami bencana. Ketika semua orang melihat kata-kata di dahi kelima anggota Zhang Zizu,
semua orang tercengang. Ketika Wu Qi melihat 5 kata, Wu Qi suka makan kotoran, terukir di dahi salah satu dari mereka, dia segera menjadi gila, bergegas dan menendang perutnya, dan mengutuk dengan marah, "Bajingan, kamu apa yang tertulis di dahinya? Cepat dan bawakan saya pisau, saya akan memotong daging di dahinya." Pria itu menangis dan berkata, "Guru, Jinling Hongwu mengukir ini untukku, dan dia mengukirnya dengan sangat keras, sudah diukir di tulang dahi." Wu Donghai juga buru-buru berkata, "Xiao Qi, jangan impulsif." Kelima orang ini dan kata-kata di dahi mereka tidak bisa bergerak mengukir kata-kata "saya makan kotoran" ini memalukan saya. Wu Donghai berkata, "Itu juru bicara keluarga Yan Jingye mengatakan bahwa mereka tidak dapat disakiti, mereka tidak dapat diabaikan, dan kata-kata di dahi mereka tidak dapat dihapus. Jika demikian, keluarga Yan Jingye tidak akan membiarkan kita pergi." Keluarga Yan Jingye? Semua orang yang hadir tercengang. Wu Qi juga ketakutan. Ketika dia tidak cocok, dia adalah orang normal, jadi dia tahu betapa kuatnya keluarga Yan Jingye, dan dia sama sekali bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh keluarga Wu. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa keluarga Yan Jingye ingin mengincar keluarga Wu. Apa kesalahan keluarga Wu? Ketika Wu Donghai melihat istrinya, dia maju selangkah dan berkata dengan mata merah, "Suamiku, video di Douyin terlalu menghina. Itu menyebutku wanita yang bisa melakukan yang terbaik. Aku. Wu Donghai memeluk istrinya dengan sedih dan berkata tanpa daya, "Sayang, saya telah bekerja keras untuk masalah Douyin, tetapi saya tidak menyangka bahwa keluarga Yan Jingye langsung membeli Douyin, dan mereka juga membayarnya. Taruh video itu di top, suamiku tidak bisa menahannya, tapi jangan terlalu serius. Lagi pula, itu semua omong kosong, dan siapapun yang punya otak tahu itu tidak benar." Setelah selesai berbicara, Wu Donghai berkata lagi, "Kalian, jangan khawatir, saya sudah mengirim orang untuk memburu kedua anjing yang merekam video ini. Mereka mungkin tidak akan selamat malam ini." Adik laki-laki Wu Donghai, Wu Dongjiang berkata dengan wajah sedih saat ini, "Kakak, pergi dan lihat ayah kami. Dia tidak bisa bangun setelah serangan jantung, dan dia terbaring di unit perawatan intensif kami." Wu Donghai buru-buru berkata, "Cepat, datang dan bantu aku, cepat lihat." Saat ini, lelaki tua dari keluarga Wu sudah berbaring di unit perawatan intensif rumahnya. Indikator penting seperti elektrokardiogram, tekanan darah, dan oksigen darah dipantau setiap saat, untuk mencegah lelaki tua itu melakukan kesalahan lebih lanjut. Ia bahkan secara khusus diinfuskan dengan larutan nutrisi dan oksigen yang dihirup. Video tentang Douyin benar-benar membuat mer ketika Wu Donghai membawa Wu Xin, Wu Qi, dan adik laki-lakinya Wu Dongjiang serta keturunan lain dari keluarga Wu ke unit perawatan intensif. Lelaki tua itu sedang berbaring di tempat tidur sambil mengutuk dengan marah. "Dua bajingan kelas rendah berani secara terbuka menghina keluarga Wu saya. Sial, jika saya tidak membunuh dua bajingan ini, keluarga Wu saya akan diejek sepanjang tahun di Jiangnan, tidak akan ada yang tersisa," seru Wu Donghai polisi ketika dia melihat detak jantung marah lelaki tua itu, dan buru-buru terlatih-tatih ke depan, berkata, "Ayah kamu sudah seperti ini, jadi jangan marah kamu sampah." Ketika Tuan Wu melihat Wu Donghai, dia dimarahi dengan marah. "Saya meminta Anda untuk pergi ke Jinling untuk mencari tahu siapa yang menyakiti Xiao Qi. Anda baik, Anda benar-benar kehilangan muka keluarga Wu saya." Wu Donghai berkata dengan sedih, "Ayah, pergi ke Jinling kali ini sangat jauh dari apa yang saya harapkan. Pertama,
Saya tidak berharap bahwa seseorang di Jinling dapat sendirian menghapus Zhang Zizu dan 5 orang lainnya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kaki kanannya, lalu menunjuk ke kaki kanan putranya Wu Xin, dan berkata dengan sedih, "Ayah, kakiku dan kaki Xiao Xin sama-sama lumpuh, tangan Xiao Xin semuanya lumpuh. Apakah menurutmu aku menginginkan ini? Hanya saja kita benar-benar tidak bisa mampu menyinggung keluarga Yan Jingye. Bahkan jika keluarga Ye menginginkan nyawa ayah dan anak saya, kami tidak berdaya untuk melawan." Tuan Wu mendengus dingin, dan berkata, "Jika saya tidak melihat Anda terluka, saya akan bangun dan memukulimu dengan tanganku sendiri." Wu Donghai hanya bisa berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan berkata tanpa malu-malu, "Ayah, Donghai yang tidak melakukan hal-hal dengan baik dan kehilangan muka keluarga Wu, tolong hukum dia," kata Tuan Wu dengan wajah gelap. "Saya bertanya kepada Anda. Keduanya, apakah Anda telah membunuh bajingan itu?" "Belum," Wu Donghai buru-buru berkata, "saya telah mengatur agar orang-orang pergi ke sana. Saya yakin kami akan segera menemukan mereka dan membunuh mereka." Tuan Wu berkata, "Setelah orang-orang terbunuh, berita tentang 2 kematian ini harus dilaporkan oleh media, dan seluruh Jiangnan harus tahu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung keluarga Wu." Wu Donghai mengangguk dengan cepat, "Ayah, jangan khawatir, saya pasti akan mengurus masalah ini." Wu orang tua itu bertanya lagi, "Apakah Anda sudah menghapus video di Douyin?" "Dihapus, dihapus." Wu Donghai tidak berani mengatakan bahwa Douyin telah dibeli oleh Ye keluarga, karena takut orang tua itu akan marah. Tuan Wu bersenandung, dan berkata, "Ingat apa yang saya katakan, saya ingin kedua bajingan itu mati, dalam 24 jam, mereka harus mati." Wu Donghai buru-buru berkata, "Ayah, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang Anda memerintahkan ya." Ekspresi Tuan Wu sedikit mereda, memandang Wu Xin, dan berkata dengan sedikit tertekan, "Xiao Xin, kamu telah banyak menderita saat pergi ke Jinling kali ini. Apa yang paling disukai lelaki tua itu? Bukanlah Wu Donghai, maupun adik laki-lakinya Wu Dongjiang, tetapi cucu sulungnya Wu Xin." Melihat keadaan menyedihkan Wu Xin saat ini, dia benar-benar tertekan jauh di dalam hatinya. Wu Xin juga tahu bahwa kakeknya menyayanginya sejak dia masih kecil. Ketika dia mendengar ini, dia menangis, tetapi dia masih cukup kuat untuk menghapus air matanya dan berkata, "Kakek, jangan khawatir tentang saya, kamu harus menjaga kesehatanmu." Seperti Tuan Song, Tuan Wu juga merupakan wajah keluarga Wu. Selain itu, Tuan Wu memiliki jaringan kontak yang sangat luas di Jiangnan. Banyak orang di dunia bisnis, lingkaran politik, dan bahkan dunia abu-abu ingin memberinya wajah. Ini bukan hanya karena kualifikasinya yang tinggi, tetapi juga karena dia memiliki persahabatan yang sangat dekat dan langsung dengan banyak orang. Semua orang telah didukung olehnya. Jika Tuan Wu meninggal, orang-orang ini pasti tidak akan memberikan wajah keluarga Wu seperti sebelumnya, dan pada saat itu, pengaruh keluarga Wu pasti akan turun drastis. Selain itu, Tuan Wu adalah orang yang cukup cerdik. Dia tidak memegang kekuasaan ketika dia sudah tua. Dia menyerahkan kepala keluarga ke Wu Donghai lebih awal dan pensiun ke latar belakang, dan dibenci oleh keturunannya. Karena itu, keluarga Wu semua berharap agar lelaki tua itu bisa panjang umur dan sehat. Melihat suasana hati lelaki tua itu sedikit stabil, semua orang buru-buru mengucapkan selamat tinggal dengan hormat. Segera setelah dia keluar dari bangsal pemantauan, Wu Donghai memberitahu adik laki-lakinya Wu Dongjiang, dengan mengatakan, "Dongjiang, pergi dan beritahu semua orang di keluarga,
termasuk pelayan dan pengemudi, bahwa tidak boleh ada suara keras di telepon. Sebaliknya, jika ketahuan, aku ingin dia terlihat baik. Oke saudara, Wu Dongjiang mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu berkata, saudaraku, kamu dan kaki Xiaoxin perlu dirawat dengan cepat. Dokter sudah menunggu. Wu Donghai dan kaki Wu Xin belum dirawat, dan para dokter di keluarga sedang menunggu untuk merawatnya. Namun, setelah pemeriksaan dokter, mereka menemukan bahwa lutut ayah dan anak keluarga Wu benar-benar hancur, dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Jadi dia berkata kepada mereka berdua, Tuan Wu, Tuan Muda, kondisi lututnya tidak optimis sekarang. Menurut pendapat saya, solusi terbaik adalah memesan sendi lutut buatan dan kemudian melakukan operasi untuk menggantinya. Wu Donghai buru-buru bertanya, seberapa besar dampak sendi lutut buatan? Dokter berkata, lagi pula, itu bukan milik saya, dan saya akan merasa tidak nyaman sampai batas tertentu. Tetapi setidaknya saya tidak akan lumpuh, dan saya bisa membungkuk, berdiri, dan berjalan. Paling-paling, dia sedikit lumpuh dan tidak bisa lari. Ekspresi Wu Donghai acuh tak acuh. Hasil ini sudah sesuai dengan ekspektasi psikologisnya, dan idenya masih realistis, selama dia tidak benar-benar menjadi cacat dengan kaki yang lumpuh. Wu Xin sangat sedih, dan menangis dan berkata, Ayah, saya baru berusia 20-an, dan saya tidak ingin menjadi lumpuh. Wu Donghai menepuk pundaknya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nak, Anda berusia 20-an, Anda harus belajar menghadapi kenyataan. Sulit untuk mengembalikan lutut ke keadaan semula. Ini bukan masalah uang, tetapi masalah tingkat perawatan medis. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak melakukannya? Balas dendam? Wu Xin berseru, ya, aku harus membalas dendam, aku harus mencabik-cabik Ye Chen itu, dan kemudian ambil Song Wanting tu nikahi aku, bahkan jika dia tidak setuju, aku memaksanya dengan pistol, dan aku ingin menikahinya. Wu Donghai mengangguk dengan wajah dingin, dan berkata, aku sudah memikirkannya, Ye Chen ini sangat kuat, dan ada banyak orang dari keluarga Song dan Jinling. Dukung, jika kamu ingin membunuhnya, kamu tidak boleh tidak sabar, kamu harus merencanakan sebelum bergerak, dan melakukannya perlahan. Wu Xin buru-buru bertanya, Ayah, apakah kamu punya solusi yang bagus? Wu Donghai berkata, masalah kita sebelumnya terlalu banyak. Meremehkan musuh, terlalu agresif, mengambil tindakan gegabah tanpa mengetahui lawan. Itu sebabnya saya menderita kerugian besar. Kali ini, saya berencana untuk mencari tahu dari luar dulu, untuk mengetahui kekuatan apa, seberapa kuat Ye Chen ini, dan berapa banyak musuh yang dia miliki. Setelah kita mengetahui apa kelemahannya dan mencari tahu, kita menargetkan target dan meresepkan obat yang tepat, jadi bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bersambung.